Perkenalkan, nama saya Cipta Iransati Wijaya Mukti, nomor induk mahasiswa 123180071. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama IMK saya yang eh, disuruh untuk membuat PowerPoint dan mempresentasikannya. Kemudian videonya diupload ke YouTube dan minimal durasinya 15 menit. Eh, Jadi jadi di sini tabel of content yang akan saya sajikan adalah yang pertama adalah dialog berbasis borang, kemudian yang kedua dialog berbasis icon, ketiga sistem penjelajahan Windows, yang keempat dialog berbasis interaksi grafis. Next. Nah, lalu untuk sedikit intermezzo, Albert Einstein pernah bilang, aku takut suatu hari teknologi akan melampaui interaksi manusia. Dunia akan memiliki generasi idiot. Next. Nah, jadi untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah dialog berbasis borang. Untuk pengertiannya sendiri sangat singkat, padat dan jelas. Teknik dialog berbasis pengisian borang atau bisa kita sebut dengan form filling dialog merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari, di mana pengguna akan dihadapkan pada suatu bentuk borang yang ada di layar komputer yang mereka gunakan. Next. Kemudian untuk perbedaannya sendiri, borang dengan menu. Menu adalah dialog yang menampilkan sejumlah alternatif pilihan yang dapat dipilih pengguna dengan cara tertentu pada setiap daur aktivitas. Sedangkan untuk borang sendiri adalah tampilan dari sejumlah persyaratan atau requirement yang menampilkan sejumlah pilihan dan berbagai nilai parameter yang telah ditentukan dan diintegrasikan ke dalam sebuah tampilan pada layar. Kemudian untuk struktur organisasinya sendiri, kualitas antarmuka berbasis pengisian borang tergantung pada 3 aspek tampilan pada layar. Jadi borang itu mempunyai 3 aspek. Nah, bisa kita di sini untuk aspek yang pertama adalah struktur data dan masukan yang diperlukan oleh sistem. Kemudian untuk aspek yang kedua, kejelasan perancangan dan penyajiannya secara visual pada layar. Kemudian untuk aspek yang ketiga, derajat kebenaran dan kehandalan penerimaan data masukan oleh program lewat berbasis fasilitas dan derajat kebenaran kehandalan penerimaan data masukan oleh program lewat berbagai fasilitas pemasukan data yang ada di dalam borang tersebut. Next slide. Bisa kita lihat di sini adalah contoh tampilan dialog berbasis borang. Jadi tampilan berbasis borang itu tampilannya seperti ini. Lumayan simpel, namun fungsinya sangat variatif. Kemudian untuk kunci terpenting dalam dialog berbasis pengisian borang adalah bahwa semua informasi dapat nampak secara serentak sehingga memudahkan pengguna dalam hal pengontrolan dan manipulasi atas informasi yang nampak pada layar. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan tampilan sarana dialog pengisian borang. Di sini ada 10 hal yang perlu diperhatikan. Jadi saya membaginya jadi 442 karena nggak cukup slide-nya. Jadi yang pertama adalah proteksi tampilan. Adanya pembatasan agar pengguna tidak dapat mengakses semua tampilan yang ada di layar. Kedua, batasan medan tampilan. Medan data dapat ditentukan untuk mempunyai panjang yang tetap atau berubah menggunakan format bebas atau tertentu. Yang ketiga, isi medan. Pengguna biasanya mempunyai sejumlah gambaran tentang isi medan yang diperbolehkan. Petunjuk pengisian dapat juga ditampilkan sebagai bagian dari tampilan. Jadi ini tuh kayak batas maksimal, kayak maksudnya itu tuh kayak masukin waktu text box, tapi batasnya adalah 10 huruf. Jadi kalau kita masukkan lebih dari segitu nggak bisa. Kemudian medan opsional. Beberapa medan isian dapat bersifat opsional. Jadi ini ada opsi-opsinya itu yang drop down kok drag down. Kemudian default. Dalam medan isian dimungkinkan adanya default. Maka jika terdapat akan ditentukan tepatnya apakah dapat diakses atau tidak. Jadi ini untuk misal kayak pemasukan datanya tuh diambil dari server. Jadi kita bisa mengeditnya. Jadi
defaultnya itu mengikuti server, misalnya contoh seperti itu. Kemudian bantuan atau help menunjukkan cara pengisian borang atau sebaliknya, ditambahkan tetapi harus terpisah dari bentuk dasar borang. Yang ketujuh, medan penghentian, memasukkan data dalam medan dapat diakhiri dengan jalan menekan tombol enter atau return. Jadi misal kita mau menginputkannya, nah kita udah input, nah kita mau meneruskan datanya itu agar bisa diteruskan gitu, kita tekan tombol enter. Kemudian yang kedelapan, navigasi. Kursor dapat bergerak di sekeliling layar dengan menekan tombol tab dengan urutan yang tetap. Jadi tombol tab ini fungsinya hampir mirip kayak yang tombol arrow gitu loh. Jadi kiri kanan, tapi kalau tab ini cuma next seperti itu. Jadi dari 1, 2, 3, 4 itu urut gitu. Kemudian yang 9, pembetulan kesalahan. Pengguna dapat membetulkan kesalahan menggunakan tombol backspace. Jadi pembetulan kesalahan ini misal kalau user tuh memasukkan data yang salah. Jadi misal harusnya 1, 2, 3, 4, 5 tapi user masukkan 1, 3, 4, 5. Jadi user bisa backspace-nya jadi dihapus dulu, kemudian dimasukkan lagi. Lalu untuk yang terakhir yaitu penyelesaian. Perlu diperhatikan cara yang digunakan untuk memberitahu pengguna bahwa seluruh proses pengisian telah selesai. Jadi ini setelah pengguna atau user selesai masukkan data yang diperlukan, itu nanti ada pemberitahuannya gitu. Kemudian untuk keuntungan dan kerugian dialog berbasis borang sendiri, keuntungannya itu ada banyak. Akan saya sebutkan. Pengguna sudah terbiasa dengan pengisian borang. Isian data yang disederhanakan, diperlukan sedikit pelatihan, beban memori rendah, strukturnya jelas, perancangan yang mudah, tersedia berbagai peranti bantu perancangan tampilan. Lalu untuk kerugiannya sendiri, itu seringkali lambat, ya, karena misal kalau datanya banyak untuk bagian opsional, itu nanti loadingnya ya lambat lah intinya. Lalu memakan ruang layar. Nah, ruang layar ini termasuk kerugian yang sangat signifikan yang bisa kita lihat di dalam borang. Kemudian itu yang ketiga, tidak cocok untuk pemilihan perintah atau instruksi. Yang keempat, memerlukan pengontrol kursor. Jadi kalau kita nggak ada kursor itu ya susah, tapi pakai tab juga bisa. Tapi kalau mau balik ke atasnya itu nggak bisa. Lalu mekanisme navigasinya tidak terlihat secara eksplisit. Lalu yang terakhir, memerlukan suatu bentuk pelatihan. Jadi itu setiap orang tuh nggak terlalu paham ya untuk borang sendiri. Jadi kalau belum latihan itu nanti nggak bisa pakainya. Makanya kalau waktu di keuntungan itu diperlukan sedikit latihan. Jadi minimal ada pelatihannya dulu daripada tidak ada. Next, kita akan bahas dialog berbasis icon. Untuk pengertiannya sendiri sangat singkat. Dialog berbasis icon adalah ragam dialog yang banyak menggunakan simbol-simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan suatu aktivitas tertentu. Untuk contoh tampilan dialog berbasis icon itu bisa dilihat seperti ini. Jadi itu iconnya itu fungsinya tuh bisa kita lihat loh. Jadi kalau autoplay itu ada kayak gambar segitiga tuh, kayak gambar YouTube, berarti artinya ada tombol play-nya gitu. Lalu kemudian kalau untuk date and time itu gambarnya kalender dan jam. Kemudian untuk keyboard itu saja gambar ikonnya keyboard. Lalu untuk itu tadi untuk contohnya. Kemudian sekarang untuk kendala dialog berbasis icon. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana menentukan seberapa tepat arti suatu nama atau icon. Dari sudut pandang psikologi, dianggap bahwa mereka harus dipilih berdasarkan seberapa lazim atau diimajinasikan. Namun hal ini tidak sederhana. Masalahnya adalah dengan menggunakan kata-kata yang lazim atau mudah diingat. Hal ini menjelaskan bahwa kata tersebut dapat membingungkan jika digunakan dalam kawasan komputasi. Next. Lalu untuk keuntungan dan kerugian dialog berbasis icon sendiri,
Keuntungannya gambarnya itu bersifat umum, lalu mudah diingat dan dipelajari sehingga meningkatkan kinerja pengguna. Jadi kalau misal penggunanya udah hafal, kayak tadi itu misal kalau keyboard, ikonnya keyboard, ya mesti langsung, oh kalau aku mau me- menyeting keyboard, jadi aku hanya perlu menekan icon dengan tombol keyboard. Kemudian tidak bergantung pada suatu bahasa. Nah, karena ini yang kita gunakan gambar, maka bahasa ini tidak relevan ya. Karena bahasa tuh kalau keyboard tuh ada banyak. Jadi kayak misalnya bahasa Rusianya yang keyboard ya. Nah, itu hurufnya itu udah berbeda. Jadi nggak semua orang tahu. Sedangkan kalau kita pakai icon itu kan gambarnya sama semua. Nah, seperti itu. Lalu untuk kerugiannya cenderung membingungkan. Jadi kadang-kadang itu ada yang ikonnya sama namanya tuh nggak sesuai. Jadi membuat user yang tidak biasa itu jadi bingung. Kemudian itu boros tempat dan sangat tidak efektif. Jadi biasa kita lihat kalau ada icon shortcut gitu yang di desktop, nah itu kan ada banyak sekali. Nah itu biasanya kalau untuk yang ada, nah itu boros tempat. Jadi nggak sangat efektif. Next. Lalu kita yang ketiga adalah sistem penjelaan Windows. Untuk pengertiannya di sini nggak sangat padat, singkat, padat dan jelas lagi karena bagian ini yang ketiga ini lumayan kompleks. Jadi kalau ada bagian-bagian yang dipotong dan disingkat nanti uh, kemungkinannya tidak paham itu besar. Jadi saya tempel semua aja. Jadi akan saya bacakan. Jendela atau window adalah bagian dari layar yang digunakan untuk menampilkan suatu informasi, baik informasi tekstual, informasi grafis. Nah, ukurannya dapat diperbesar atau diperkecil sesuai keinginan dan dapat dilaksanakan pada arah horizontal, vertikal, atau diagonal sekaligus. Kursor mouse untuk memberitahukan pengguna bahwa pada suatu saat ia dapat mengubah ukuran jendela dinamis dan menggeser jendela dinamis ke lokasi yang lain. Dan pada saat yang lain, ia tidak dapat mengubahnya, maka diperlukan satu tanda khusus yang muncul pada layar yang memberitahukan kepada pengguna apa yang dapat atau tidak dapat ia kerjakan saat itu. Next. Untuk tujuannya adalah untuk menunjukkan daerah yang digunakan dan menampilkan suatu informasi atau disebut sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ke dalam bagian layar yang tidak saling mempengaruhi. Pada sistem jendela yang mampu menampilkan lebih dari sebuah jendela, pengguna seolah-olah sedang bekerja dengan sebuah komputer, tetapi mempunyai banyak layar tampilan, sehingga kita dapat melihat sejumlah informasi secara bersama-sama. Jadi untuk sebagai contoh tuh jendela dua dimensi yang digunakan di dalam Microsoft Windows. Lalu pemakaian sistem jendela sangat tergantung dari pekerjaan yang akan diselesaikan, sehingga analisis dan perancangan tampilan pada dialog berbasis jendela harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan. Lalu bisa dilihat di sini kita mempunyai 6 fungsi sistem penjendelaan. Yang pertama dari kiri memungkinkan masukan lebih dari sebuah informasi. Kemudian yang kedua mengkombinasikan sejumlah sumber informasi yang berbeda. Pengendalian secara bebas dari setiap program yang ada. Sebagai sarana untuk mengingatkan. Digunakan sebagai sarana untuk penyajian berganda. Lalu yang terakhir adalah sebagai comment konteks atau active form. Lalu untuk pengelompokan dialog berbasis Windows sendiri, kita ada 4. Nah, yang pertama itu TTY. Jadi jenis jendela yang paling sederhana TTY itu. Tampilannya itu apa adanya, yaitu terdiri atas sebuah jendela yang mempunyai fasilitas pemindahan halaman atau bisa kita sebut juga dengan scrolling secara otomatis pada satu arah. Dalam jendela ini, pengguna mengetikkan perintah pada bagian bawah dari layar tampilan dan komputer akan memberikan tanggapan yang juga ditunjukkan pada bagian bawah dari layar tersebut. Ciri utama dari jendela jenis TTY adalah ketika kursor sudah berada pada suatu baris, maka kursor itu tidak dapat dipindah ke baris sebelumnya atau di atasnya.
Sebagai contohnya pada saat berada pada .prom dan AutoCAD, khususnya versi-versi lama. Next, yang kedua itu time multiplex Windows. Jadi ini jenis jendela yang dapat digeser atau scrollable Windows, dan frame are a time Windows, jendela yang dapat digeser yang biasanya diterapkan untuk berbagai text editor, dilengkapi dengan fasilitas penggeseran jendela secara otomatis maupun secara manual yang dapat dikontrol dengan mengaktifkan tombol-tombol tertentu. Frame at a time Windows banyak diterapkan pada menu tarik yang biasanya merupakan pilihan-pilihan yang ada dikelompokkan berdasar aturan tertentu sesuai dengan yang diinginkan pemrogram atau hasil kompromi antara pengguna dan pemrogram. Tidak memungkinkan adanya dua atau lebih kelompok jendela pada tingkat yang sama muncul secara bersamaan, tetapi kelompok-kelompok yang berada pada tingkat yang berbeda. Next. Yang ketiga sendiri adalah space multiplex Windows. Lebar layar dibagi menjadi beberapa jendela dengan ukuran yang bervariasi, dan jendelanya dapat ditentukan berdasarkan ketergantungan antara satu jendela dengan jendela lain, tergantung dari model jendela yang diinginkan, yaitu apakah satu jendela bisa diletakkan di atas jendela yang lain, apakah masing-masing jendela bisa diubah ukurannya. Nah, lalu jenis jendela yang tergolong dalam kelompok ini adalah jendela 1 dimensi, 2 dimensi, dan jendela 2,5 dimensi. Nah, ini saya salah ketik 3 dimensi. Maaf, jadi ya 3 dimensi ini sebenarnya 2,5 dimensi, 2,5. Jadi untuk yang 1 dimensi akan saya jelaskan jenis jendela di mana layar dapat dibagi menjadi beberapa bagian secara vertikal atau horizontal yang masing-masing bagian dapat diubah ukurannya. Contohnya adalah pemakaian jendela pada WordPerfect versi DOS atau 123. Akan tetapi jendela tidak dapat tumpang tindih. Jadi itu frame window-nya itu cuma ada satu gitu, jadi nggak jadi ditumpuk. Lalu untuk yang 2 dimensi sendiri ini jenis jendela di mana layar dapat dibagi menjadi beberapa jendela baik secara vertikal atau horizontal sehingga seolah-olah membentuk tabel dari beberapa buah jendela. Meskipun layar bisa dibagi ke arah vertikal maupun horizontal, jendela dapat tumpang tindih. Jadi ini versi terbagusnya 1 dimensi, yaitu 2 dimensi. Ya sebenarnya semua dipakai, namun 1 sama 2 itu lebih bagus 2. Udah jelas angkanya beda. Lalu untuk 2,5 dimensi, prinsipnya sama dengan jendela 2 dimensi. Kelebihannya jendela yang dapat tumpang tindih tanpa mengganggu informasi yang ada pada jendela lain. Contohnya pada Microsoft Windows 95. Next. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu non-homogen. Jenis jendela yang tidak dapat dikelompokkan pada jenis jendela di atas. Jenis jendela yang digunakan pada fasilitas aplikasi itu sendiri dengan menggunakan instruksi preview. Contohnya icon dan zooming window. Pada zooming window, pengguna dapat melihat bagian tertentu dari objek yang diamati secara lebih terperinci karena jendela ini dapat diperbesar maupun diperkecil sesuai dengan kebutuhan. Contoh Microsoft Word versi 7 dengan menggunakan fasilitas preview. Lalu untuk pemanfaatan sistem jendela sendiri itu yang pertama, penampilan lebih banyak informasi. Dengan sistem penjendelaan, seorang pengguna dapat menampilkan sejumlah informasi yang berbeda pada masing-masing jendela, sehingga pada saat yang bersamaan pengguna dapat melihat berbagai informasi berbeda satu sama lain. Lalu yang kedua adalah pengaksesan banyak sumber informasi. Karena sistem penjendelaan dapat menampilkan sejumlah informasi berbeda masing-masing pada jendela yang berbeda dengan waktu yang sama, maka secara bersamaan pengguna dapat mengakses sumber informasi yang berbeda. Informasi-informasi tersebut dapat berupa informasi numerik, alfanumerik, maupun informasi grafis yang dapat dihasilkan oleh berbagai macam perangkat lunak. Lalu untuk yang ketiga, yaitu pengkombinasian berbagai sumber informasi. Tugas ini berkaitan erat dengan tugas kedua, yaitu karena pengguna dapat mengakses berbagai informasi dari berbagai sumbernya.
Makanya juga dapat mengkombinasikan sumber-sumber informasi untuk mendapatkan satu kesatuan informasi yang bulat. Contoh Harvard Graphics dengan mudah dapat disatukan dengan teks yang ditulis menggunakan Microsoft Word. Lalu yang keempat, pengontrolan bebas atas jumlah program. Pengguna dapat membuka sejumlah program aplikasi secara bersama-sama. Lalu ini yang ketujuh saya lupa. Lalu untuk yang kelima, mengingatkan waktu yang digunakan dalam hal tertentu. Contohnya ketika kita sedang bekerja dengan komputer, kadang-kadang kita tidak ingat waktu. Lalu untuk yang keenam, komen, konteks atau active form. Jendela dapat berfungsi untuk menampilkan indikasi adanya komen konteks. Dengan sistem penjendelaan ini, pengguna dapat menyajikan berbagai perintah dan tombol-tombol yang mempunyai interpretasi yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh adalah penyajian jamak. Jendela-jendela yang ada di dalam suatu sistem penjendelaan, khususnya yang menggunakan jendela 2 dimensi dan 2,5 dimensi, dapat digunakan untuk menampilkan berbagai informasi dari sebuah program yang sedang dieksekusi. Dengan cara seperti ini, pengguna dapat memperoleh informasi yang lebih banyak dan lengkap. Lalu untuk pertimbangan teknisnya sendiri, dalam penggunaan sistem penjendelaan perlu dipertimbangkan. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah sistem memori utama harus besar. Lalu yang kedua harus menggunakan adapter grafik. Nah, jadi kalau misal kita mempunyai banyak jendela, jadi kita misal buka file explorer ada banyak ya. Nah, itu tuh memang kita pakai otomatis besar karena tergantung banyaknya berapa itu. Kalau misalnya ada dua ya masih kecil itu hitungannya pemakaian memorinya. Kemudian ini ada contoh lainnya. Tadi contoh yang saya bisa telah, sedangkan ini contoh yang lebih kompleks. Pengoperasian informasi tekstual, elemen terkecilnya adalah karakter yang setiap karakternya memerlukan 1 byte. Sehingga layar komputer yang mempunyai resolusi 80 kolom dan 25 baris tidak akan memerlukan memori yang besar. Sebaliknya pada informasi grafis, elemen terkecilnya adalah piksel. 1 piksel dapat disajikan 1 bit atau disebut juga 2 warna. 2 bit 4 warna, 4 bit 16 warna, 8 bit 256 warna, dan seterusnya. Sehingga jika menginginkan informasi grafis yang cacah warnanya banyak, maka setiap pikselnya pun harus disajikan dalam cacah bit yang besar pula. Padahal resolusi layar tampilan dapat bervariasi. Padahal resolusi layar tampilan dapat bervariasi. Misalnya 320 piksel dikali 200 piksel, 640 piksel dan 2000 piksel, 1024 piksel dikali 768 piksel, dan seterusnya. Misalkan kita memilih resolusi 1024 piksel untuk kolomnya dan 768 piksel untuk barisnya, dan mempunyai 256 warna, yang berarti satu piksel memerlukan 8 bit atau 1 byte. Sehingga adapter grafik yang diperlukan harus mempunyai memori minimal sebesar 1024 dikali 768 dikali 1 byte sama dengan 786.432 byte, atau jika kita singkatkan jadikan kilo yaitu 760 kilobyte. Salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan sistem penjendelaan adalah besarnya memori yang ada di dalam komputer yang kita pakai. Jadi semakin besar memori yang dimiliki oleh suatu sistem komputer, maka sistem penjendelaannya akan semakin cepat dikerjakan. Lanjut. Lalu manipulasi langsung. Ragam dialog pemakaian secara langsung dengan menggunakan fasilitas yang ada pada program aplikasi. Untuk contohnya itu penggunaan game, penggunaan spreadsheet, dan lain-lain. Lalu penerapan manipulasi langsung antara lain adalah untuk yang pertama, kontrol proses. Kontrol proses di dalam berbagai industri, misalnya pada pembangkitan dan penyaluran listrik dan industri makanan yang berskala besar, yang biasanya memanfaatkan tampilan visual yang berupa panel-panel kontrol yang dihubungkan ke suatu sistem pengontrol
berbasis komputer. Lalu editor teks. Konsep G what you see is what you get merupakan fenomena pengolah kata modern yang banyak memberikan kemudahan pada pengguna. Pengguna akan mendapatkan hasil cetakan seperti apa yang muncul pada layar tampilan. Sehingga ketika pengguna melakukan manipulasi atas suatu teks pada layar, maka sebenarnya ia juga melakukan manipulasi atas hasil cetakan yang diharapkan. Untuk yang ketiga, simulator merupakan sistem miniatur yang mencoba menirukan kerja suatu sistem yang berskala sangat besar atau sangat kecil. Contoh simulator penerbangan. Nah, untuk yang keempat, kontrol lalu lintas penerbangan. Sistem radar berpegang pada adanya kemampuan untuk mengenal pola bentuk-bentuk tertentu seperti yang dapat dikerjakan oleh manusia. Lalu untuk yang terakhir atau yang kelima, perancangan berbantuan komputer aided design. Contoh dengan menggunakan program AutoCAD, program ini dapat merancang suatu model pesawat terbang, baik dengan tampilan yang disebut dengan wireframe model, maupun berwujud tampilan seperti sebuah pesawat yang sesungguhnya. Program ini juga sering dimanfaatkan untuk melakukan pemetaan berbasis komputer, atau juga disebut juga dengan computer based mapping. Lalu kita sudah sampai dengan keuntungan dan kerugiannya. Untuk keuntungannya sendiri mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan nyata. Yang kedua, mengurangi waktu pembelajaran. Yang ketiga, memberikan tantangan untuk eksplorasi pekerjaan yang nyata. 4, penampilan visual bagus. 5, mudah dioperasikan. Lalu yang keenam, tersedianya berbagai perangkat bantuan untuk merancang ragam dialog manipulasi langsung. Lalu untuk kerugiannya sendiri lumayan sedikit, yaitu ada 4 yang saya ketahui. Memerlukan program yang rumit dan berukuran besar. Yang kedua, memerlukan tampilan grafis berkinerja tinggi. Yang ketiga, memerlukan peranti masukan seperti mouse, trackball. Keempat, dan yang terakhir, memerlukan perancangan tampilan dengan kodifikasi tertentu. Lalu kita lanjut ke dialog berbasis interaksi grafis. Untuk dialog berbasis interaksi grafis ini lumayan mudah ya. Jadi dialog berbasis interaksi grafik atau GUI merupakan dialog yang menggunakan bentuk-bentuk visual seperti grafik, icon, dan animasi. Jadi itu semuanya gabungannya gitu loh. Lalu contoh tampilan dialog berbasis interaksi grafis itu seperti ini. Jadi waktu kita hover itu ada animasinya keluar. Jadi jadi tidak jelas, kemudian jelas. Jadi kotaknya tuh tadinya tidak ada, kemudian ada. Nah, itu contoh tampilan dialog berbasis interaksi grafis yang ada di Word. Mungkin cukup sekian presentasi tugas satu dari saya. Jika saya melakukan kesalahan dalam penyebutan nama atau yang lainnya, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.